Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Way Back tahun 2010. Film ini diambil dari kisah nyata, bercerita tentang seorang mata-mata bernama Janus yang dihukum 20 tahun penjara di Gulag, Siberia. Janus berhasil kabur dengan para tahanan lainnya. Namun mereka harus berjalan kaki sejauh 64.000 km sebelum meraih kebebasannya. Seperti apakah perjuangan Janus dan teman-temannya demi meraih kebebasan? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film diawali dengan sebuah narasi film. Diberitahukan pada September tahun 1939. Hitler menyerang Polandia dari barat. Lalu beberapa hari kemudian Stalin yang juga pemimpin Uni Soviet menyerang dari timur. Mereka membagi negara Polandia dalam dua bagian. Scene diawali di mana seorang pria yang terlihat sedang didakwa bernama Janus. Janus adalah seorang mata-mata Polandia yang tertangkap oleh Uni Soviet. Ketika diinterogasi apakah Janus bersalah oleh tentara Uni Soviet, Janus enggan mengakuinya. Tak lama istri Janus dipanggil sebagai saksi. Lalu ditanyai soal apa profesi yang dilakukan oleh Janus. Istrinya pun memberitahu semua hal yang dilakukan oleh Janus, termasuk memberitahu bahwa Janus adalah orang yang membenci Stalin. Pada saat itu terlihat istri Janus terpaksa mengungkap profesinya tersebut. Scene pun berlanjut 1 tahun kemudian di Siberia, yang sekarang menjadi Rusia. Terlihat di sana Janus bersama dengan para tahanan-tahanan yang lain memasuki sebuah penjara. Kepala sipir mengatakan bahwa penjara ini dibuat bukan dengan senjata atau kawat berduri, tetapi seluruh alam di Siberia adalah penjara bagi mereka, dengan luas sebesar 13 juta kilometer persegi, dan alam merupakan sipir penjara mereka. Diketahui juga bagi mereka yang berusaha kabur, maka alam akan membunuh mereka. Jikapun tidak, maka penduduk lokal akan membunuh mereka. Karena warlock alias warga lokal akan diberi sejumlah uang untuk mereka yang berhasil membawa tahanan baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Kemudian, scene diperlihatkan juga para tahanan harus digunduli rambutnya dan dibagikan jaket tebal serta makanan seadanya. Uniknya, ketika dibagi makan malam terlihat ada beberapa orang yang tidak diberikan makan dan mereka memunguti dari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh petugas sipir. Seseorang bernama Mr. Smith juga enggan membagi makanan dengan orang-orang itu. Janus yang melihatnya langsung kasihan dan membagikan setengah makanannya. Mr. Smith yang melihat hal tersebut mengatakan kepada Janus bahwa kebaikan akan membunuh Janus di sana. Terlihat penjara pada saat itu sangat keras dan kejam karena bukan dalam lingkungan penjara saja. Namun juga cuaca alam yang sangat ekstrim membuat para tahanan tak bisa berkutik apapun. Tak lama dari situ muncullah tahanan lain bernama Khabarov. Janus dan Khabarov pun saling berkenalan satu sama lain. Diketahui Khabarov ini adalah seorang aktor film. Khabarov ditangkap karena salah satu filmnya yang akan menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah saat itu. Scene berlanjut di dalam rumah penjara. Terlihat ada dua orang yang sedang berjudi. Salah satunya bernama Valka. Diperlihatkan Valka adalah orang yang sangat ditakuti bahkan oleh petugas sipir sekalipun. Namun sialnya dia memiliki hutang kepada salah satu temannya karena kalah berjudi. Pada keesokan harinya para tahanan dipekerjakan secara rodi di suatu tambang milik Uni Soviet. Saat itu Janus dan Khabarov mulai mengamati keadaan sekitar untuk merencanakan aksi melarikan diri. Janus juga mencoba kulit kayu yang ada di sana untuk mengetahui kadar airnya. Mr. Smith pun ada di sana mengamati Janus dan Khabarov. Scene pun berlanjut, terlihat seseorang yang sedang menggambar di atas kulit kayu bernama Thomas, didatangi oleh Valka. Valka meminta untuk menggambar sesuatu pada Thomas. Sementara itu, kita juga diperlihatkan oleh seorang pendongeng alur cerita bernama Zoran. Zoran yang sedang membawa cerita seram disimak oleh banyak orang, dan begitulah Zoran mencari sesuap nasi tambahan.
Sementara itu, Khabarov melihat Janus yang sedang kewalahan membunuh kutu di mantelnya, membuat Khabarov membawa Janus keluar untuk memberitahu cara mengusir kutu-kutu itu dari mantel Janus. Khabarov juga menyelingi pembicaraan tentang rencananya untuk kabur. Khabarov memberi info bahwa dia tahu caranya untuk melewati pagar berduri itu. Janus yang bingung bertanya kepada Khabarov kemana arah melarikan dirinya. Karena di sebelah timur sudah ada Uni Soviet dan di sebelah barat sudah dikuasai oleh Jerman. Sontak Khabarov pun berkata mereka bisa pergi ke arah selatan menuju Mongolia. Tak pakai lama, Khabarov mengabarkan di mana posisi mereka. Perjalanan kali ini akan cukup panjang karena Khabarov dan Janus akan menempuh jarak sepanjang 500 km ke Danau Baikal, ucap Khabarov. Namun Khabarov berencana untuk pergi ketika musim gugur, tapi Janus tak bisa menunggu selama itu. Janus juga akan membawa beberapa temannya untuk pergi dari penjara mengerikan itu. Di pagi harinya, seperti biasa Khabarov melakukan barter makanan dengan sweater, sedangkan Janus mengambil mantelnya yang semalam sudah bebas dari kutu. Lalu scene berlanjut di mana sekitar 200 napi sedang menghadapi badai salju. Pada awalnya komandan menyuruh para napi untuk berhenti dan duduk di tengah badai salju. Namun Mr. Smith mengatakan lebih baik berlindung di hutan sekitar sana. Mendengar hal tersebut, komandan langsung mengancam Mr. Smith dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Hal tersebut tak membuat Mr. Smith takut. Justru Mr. Smith semakin berani dan memilih untuk berjalan sendiri menuju ke hutan. Karena perbuatan Mr. Smith tersebut membuat komandan menjadi berubah pikiran dan menyuruh para tahanan agar pergi ke hutan untuk berlindung. Ketika yang lain menuju ke hutan, ternyata benar saja sudah ada beberapa orang yang mati kedinginan karena badai salju tersebut. Di hutan, mereka semua langsung bekerja sama untuk membuat perlindungan sementara agar menjaga badan mereka tetap hangat. Ketika berlindung, terlihat di sana ada Zoran, Kazik, Thomas, Mr. Smith, dan Janus. Berkumpul, mereka pun saling berkenalan di tengah badai. Lalu, scene pun berpindah. Setelah sampai di rumah penjara, komandan langsung menunjuk orang-orang yang akan disuruh untuk pergi menambang. Lalu, ketika di dalam gua tambang, terlihat Janus mulai kehilangan kesadarannya. Janus seakan-akan melihat dirinya telah sampai di rumah. Untungnya ketika Janus hendak ditembak oleh petugas sipir, Janus diselamatkan oleh Mr. Smith. Di situ Janus tiba-tiba mengatakan pada Mr. Smith bahwa mereka bisa kabur dari tempat yang disebut neraka itu. Janus juga mengatakan bahwa Khabarov memiliki sebuah rencana. Namun Mr. Smith tak langsung percaya akan hal tersebut. Karena Khabarov memang dikenal sebagai pembohong yang akan memanfaatkan energi para napi baru. Mr. Smith juga mempertegas bahwa Khabarov hanya akan memanfaatkan semangat Janus. Bahkan sebetulnya Khabarov sudah tinggal di penjara bertahun-tahun lamanya. Namun di akhir, jika memang mau melarikan diri, Mr. Smith akan ikut dalam rencana pelarian tersebut. Kemudian scene berlanjut pada malam harinya ketika Khabarov hendak tertidur. Janus tiba-tiba membangunkannya lalu mengajak Khabarov keluar. Namun seakan-akan seperti petir di siang bolong. Janus tiba-tiba memberitahu Khabarov untuk pergi sekarang juga. Dengan alasan karena sedang terjadi badai sehingga bisa menutupi jejak pelarian mereka. Khabarov yang tercengang seperti dapat uang kaget, tak menginginkan hal itu. Khabarov justru mengatakan bahwa mereka harus mempunyai rencana yang matang dan juga makanan yang cukup. Namun Janus tetap berusaha meyakinkan Khabarov bahwa alam adalah makanan dan tempat tinggal mereka. Seperti yang Khabarov bilang, mereka harus bertukar beberapa barang yang mereka punya untuk mendapatkan perbekalan makanan yang cukup. Terlihat Janus, Khabarov, dan Mr. Smith langsung menukarkan barang-barang yang mereka miliki dengan makanan. Lalu ketika subuh telah datang, ternyata sudah banyak napi yang siap berangkat untuk mengikuti rencana pelarian Janus tersebut. Tanpa banyak lama, mereka langsung menerobos pagar kawat berduri yang mereka potong. Sayangnya, dalam pelarian itu mereka harus diketahui oleh para petugas sipir, dan pelarian pun dimulai. Dari cerita ini, kita akan melihat 7 orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, yakni 6.400 km. Pertama, Janus menentukan arah utara dan selatan dengan melihat lumut yang ada di batang pohon. Tetapi karena badai salju itu menutupi pandangan dan membuat perih mata mereka,
Janus langsung memperlihatkan keterampilan survivalnya di alam bebas, yaitu dengan menggunakan kulit batang pohon untuk menutupi wajah mereka. Setelah melewati badai salju dan berhasil kabur dari penjara mengerikan itu, tak lama Janus mengeluarkan jurus lain untuk menentukan arah mata angin, yakni dengan menggunakan sebuah tongkat dan buah pinus serta mengandalkan cahaya matahari. Pada saat itu diperkirakan jarak ke Danau Baikal membutuhkan waktu 3-4 minggu, ucap Janus. Lalu ketika kawanan Janus beristirahat, mereka menghitung jumlah sisa makanan yang ada. Ternyata hanya cukup untuk 1 minggu. Untuk makanan selanjutnya, Mr. Smith menyarankan untuk memancing ikan. Setelah itu, Janus memutuskan untuk bermalam di sana dan menyuruh untuk mencari kayu bakar. Sementara itu, Kazik yang mempunyai penyakit rabun senja menghilang saat sedang mencari kayu bakar. Benar saja, Kazik yang malang harus tersesat dan berhalusinasi karena terkena hipotermia. Pada akhirnya, nasib Kazik tak seindah halusinasinya. Kazik pun mati kedinginan di dekat tempat Janus dan kawan-kawan beristirahat. Dan mereka berenam dengan terpaksa menguburkan Kazik. Scene pun berlanjut di sebuah perbukitan. Kali ini mereka sudah melewati daerah bersalju. Seperti biasa, masing-masing mencari makanan untuk mereka santap di malam hari. Pada malam harinya, tiba-tiba Mr. Smith mendengar sesuatu. Lalu Mr. Smith membangunkan Janus dan yang lain. Setelah didekati, ternyata suara itu berasal dari para serigala yang sedang memangsa sebuah rusa kecil. Tak pakai banyak lama, mereka langsung mengusir serigala-serigala itu. Karena sudah kepalang lapar, mereka langsung memakan rusa kecil itu seperti serigala, tanpa diolah langsung sikat. Pada keesokan harinya, Janus mengatakan bahwa dia akan pergi menuju Danau Baikal lebih dulu. Jika Janus menemukannya, maka Janus akan kembali dalam seminggu. Namun jika Janus tak kembali, maka mereka harus berjalan tanpa dirinya, ucap Janus. Namun tak disangka, ternyata dalam 3 hari perjalanan Janus berhasil menemukan danau tersebut. Kemudian Janus segera kembali dan langsung memberitahu pada kawan-kawannya. Terlihat pada saat itu mereka tampak termotivasi kembali untuk bisa bebas merdeka dari Uni Soviet. Scene pun berlanjut ketika sedang menuruni bukit menuju danau. Tiba-tiba Mr. Smith menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Tak menunggu lama, Janus and the gang langsung mengepung seseorang itu. Mengagetkannya, ternyata dia adalah seorang wanita bernama Irena. Ketika berdiskusi, Janus dengan teman-temannya lebih memilih untuk meninggalkan Irena sendirian, karena khawatir akan memperhambat gerak mereka, dan Irena pun ditinggal sendirian. Tak lama dari situ, mereka pun sampai di Danau Baikal. Beruntungnya lagi, Janus dan kawanan menemukan seekor rusa yang terjebak di lumpur. Lalu rusa itu pun berhasil mereka bawa untuk makan malam. Masih merasa iba kepada Irena, Vos pun mencari Irena dan mengajak Irena bergabung dengan mereka. Pada keesokan harinya seakan menemukan kehidupan, di danau mereka membersihkan badan, pakaian, dan mencukur jenggot mereka. Setelah beristirahatan 1 hari, mereka yang sekarang berdelapan langsung melanjutkan pelariannya. Di tengah perjalanan mereka dihadapi dengan sebuah bongkahan es yang harus Janus dan kawanan lewati dengan berlari. Lanjut di perjalanan, Mr. Smith menanyakan kepada Irena apakah orang tua Irena ditangkap dan dibunuh oleh Rusia. Irena pun bercerita tentang pelariannya hingga bersama kawanan Janus. Namun Mr. Smith yang pintar tak semudah itu dibohongi oleh cerita Irena. Irena ketahuan membuat cerita yang mengada-ngada. Lalu cerita pun berlanjut. Di dekat sebuah desa kecil, Janus dan kawanan sempat terpikir untuk pergi ke sana. Namun hal itu tak terjadi karena akan membahayakan nyawa mereka. Tapi Valka yang lapar diam-diam memisahkan diri dan pergi ke desa itu. Setelah malam tiba, Janus menyadari kepergian Valka. Mereka pun sepakat untuk meninggalkan Valka di sana. Tetapi saat hendak pergi, tiba-tiba Valka muncul bersama dengan anjing yang Valka bunuh untuk makan malam. Kemudian mereka pun memakan seekor anjing yang dibawa oleh Valka tadi. Di malam itu, setelah makan-makan, Irena juga menceritakan pelarian Irena yang sebenarnya. Di keesokan harinya, tiba-tiba dalam perjalanan mereka diserang oleh nyamuk-nyamuk ganas yang membuat kulit mereka menjadi memerah dan berdarah.
Tak lama dari situ, ketika sedang beristirahat, Zoran yang tak kuat melihat para warlock alias warga lokal tak diserang oleh nyamuk, tiba-tiba mendekati warlock dan menanyakan caranya agar tak diserang nyamuk. Zora pun diberikan sebuah daun yang dikalungkan ke lehernya, dan ternyata benar, nyamuk-nyamuk itu tak menyerang Zoran. Lanjut, demi mencari kebebasan, Janus dan kawanan meninggalkan danau dan meneruskan perjalanan mereka. Di selang-selang waktu, Irena sempat menanyakan latar belakang dari masing-masing orang. Lalu Irena yang gabut menceritakan lagi kepada yang lain. Sungguh kelakuan yang aneh. Irena yang melihat kaki Mr. Smith terluka karena telah melakukan perjalanan jauh langsung menyobekkan kain bajunya dan membersihkan luka di kaki Mr. Smith. Setelah itu mereka dihadapkan dengan rel kereta yang harus Janus dan kawanan seberangi. Namun sayangnya terlihat banyak sekali warga lokal yang sedang bertani. Itu pun membuat mereka harus menunggu sampai malam tiba. Singkat cerita, ketika menjelang malam hari, Janus dan kawanan langsung menyeberangi rel kereta api tersebut sambil mengendap-endap. Namun nampaknya Valka berhenti sampai di situ. Valka berkata akan tetap tinggal di Uni Soviet. Valka tak bisa pergi dari sana, meskipun mungkin akan tertangkap lagi, ucapnya. Lalu setelah perpisahan, Sin pun berpindah. Kali ini mereka telah sampai di sebuah tanah luas berbatu yang panas di perbatasan Mongolia. Janus dan kawanan nampak senang melihat hal itu, karena kebebasan sudah di depan mata. Namun sayangnya kesenangan itu hanya sekejap. Melihat kenyataannya bahwa Mongolia ternyata sudah berteman dengan Uni Soviet. Itu artinya mereka harus pergi ke negara lain untuk mencari kebebasan. Dengan terpaksa mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah kuil yang berada di dekat sana. Namun sayangnya mereka hanya menemukan tulang belulang di kuil tersebut. Di dalam kuil juga terlihat tempat itu sudah dihancurkan oleh Stalin. Di sisi lain tiba-tiba ada yang bertanya, seberapa jauh untuk sampai ke Cina? Janus pun menjawab mungkin 5-600 km ke arah selatan. Tetapi Janus punya ide lain. Janus menyarankan untuk pergi ke India. Lantas semuanya menyepakatinya dengan berjalan kaki lagi. Seakan-akan kaki mereka terbuat dari besi. Lanjut, kali ini perjalanan diwarnai dengan suhu udara yang panas. Lalu tiba-tiba datanglah sekelompok penjaga perbatasan. Zoran yang hendak lari langsung ditahan Janus agar kelompok berkuda itu tak curiga. Beruntung, Janus dan kawanan berhasil melewati mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju selatan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun memilih untuk istirahat sejenak sekaligus lebih mempersiapkan barang bawaan agar semakin ringan dibawa. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa perjalanan dengan suhu udara yang panas lebih menguras tenaga, karena nampak Janus dan kawanan lebih sering beristirahat dibanding ketika melewati daerah bersalju. Namun tiba-tiba Mr. Smith melihat ada sebuah pohon di sebelah timur. Pasti terdapat air di sana, ucap Mr. Smith. Namun Janus justru tak percaya. Janus menganggap itu hanya fata morgana. Tetapi yang lain justru mengikuti Mr. Smith ke arah timur, sehingga membuat Janus juga ikut ke sana. Dan ternyata benar, mereka berhasil menemukan sumur di tengah padang pasir yang panas. Tanpa pikir panjang, mereka langsung meminum air di dalam sumur itu. Di malam harinya mereka berdiskusi untuk tinggal beberapa hari lagi di sana. Tapi Janus mengatakan jika hanya air yang mereka punya, maka mereka hanya akan bertambah lemah, sehingga mereka harus tetap bergerak serempak maju tak kenal lelah. Pada keesokan harinya, Jonas dan kawanan membawa perbekalan minum sebanyak yang mereka bisa bawa. Lalu dalam perjalanan, tiba-tiba mereka harus berhadapan dengan badai pasir. Hal itu membuat tubuh Irena semakin melemah. Mr. Smith juga mulai ragu dengan perjalanan ini. Lanjut, dalam perjalanan Irena yang kelelahan tiba-tiba terjatuh dan terlihat mukanya sudah menghitam karena sengatan matahari juga kaki yang membengkak akibat long march sejauh 6.400 km itu. Irena pun digendong oleh Vos, namun tak lama kemudian Irena meminta untuk dibaringkan di tanah, dan kali ini Irena harus gugur dalam perjalanan. Perjalanan pun berlanjut, kali ini terlihat semua tampak kelelahan, apalagi kondisi kaki yang bukan lecet lagi tapi sudah menjadi luka besar. Tapi hebatnya mereka pantang menyerah demi meraih kebebasan.
Di malam harinya mereka yang tinggal berlima saling mengobrol sembari melihat hasil gambaran Thomas. Sayangnya malam itu menjadi malam terakhir bagi Thomas di hidupnya. Dan sekarang hanya tersisa Janus, Mr. Smith, Foss, dan Zoran saja. Kemudian di keesokan harinya, nampak Mr. Smith yang juga mulai kelelahan tak bisa berjalan lagi. Lalu Janus menyuruh Foss dan Zoran untuk pergi ke bukit agar bisa menemukan air. Namun Foss dan Zoran tak berhasil menemukan air di sana, sehingga mereka harus bermalam tanpa meneguk air sedikit pun. Scene pun berlanjut di pagi hari, Zoran tiba-tiba terbangun karena ada ular melintas di kakinya. Zoran seketika itu mengikuti kemana ular tersebut pergi. Ternyata mereka menemukan sedikit air di sana. Setelah itu Janus dan Zoran memangsa ular tersebut dan membakarnya. Di malam hari Janus yang merasa iba memberikan air pada Mr. Smith tapi dia menolaknya. Mr. Smith justru meminta Janus untuk meninggalkannya di sana. Tentu saja Janus menolak hal itu. Justru Janus mengingatkan Mr. Smith agar tetap teguh dalam tujuannya. Nampaknya motivasi dari Janus berhasil membuat Mr. Smith kembali bersemangat. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan sebuah sungai. Singkat cerita di pagi harinya, mereka telah sampai di tembok Cina, yakni Tibet. Lalu di sana mereka bertemu dengan seseorang yang menunjukkan ke arah India. Tapi sebelum itu mereka disuruh bermalam di satu desa. Kepala desa juga mengatakan Janus dan kawanan bisa melanjutkan perjalanan ketika musim semi, karena khawatir salju besar akan turun. Di malam hari, mereka yang diberi tempat tidur bersama para domba mulai berangan-angan apa yang akan mereka lakukan setelah pelarian ini. Ketika ditanya, Janus hanya ingin melanjutkan perjalanannya. Dan benar saja, di pagi harinya Janus sudah meninggalkan desa itu. Namun Zoran dan Foss berusaha menyusul Janus. Lalu mereka pun melakukan perjalanan panjang melewati pegunungan bersalju. Sesampainya di India, kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh penduduk lokal di sana. Dan di akhir film, kita diberitahu pada tahun 1989 komunis telah hancur. Dan Janus akhirnya berhasil pulang ke rumahnya dengan usia yang sudah tak lagi muda. Dan tamat.